selamat pagi. Ketemu lagi di dapurnya Ama ya. Jangan bilang kalau aku belum mandi lah, belum inilah. Ini aku udah cuci muka dan memang muka aku seperti ini. Dan banyak yang notice bilang, Kak Velin kenapa kok mata pandanya gede banget gitu ya. Ini aku juga mau ngobrol sama kalian temannya Velin. Mata pandaku tuh gede karena aku itu keturunan. Jadi ini ada dari aku kecil. Dan sadly atau faktanya adalah aku udah coba berbagai macam treatment, udah tidur lebih cepat, udah minum air putih banyak. Karena ada juga komentar dari kalian temennya Velin bilang, Kak minum air putihnya banyakin gitu biar kantung matanya bisa hilang, atau tidurnya jangan begadang. Itu udah aku coba ya, dan kalau aku lihat di kamera ini kantung mata aku biasa aja gitu. Dan ya sudah aku treatment juga kok teman-teman, dan emang nggak bisa terlalu hilang. Kalau kata dokter emang ada faktor keturunan di dalam kantong mataku ini yang menyebabkan kantong mataku ini sulit hilang. Jadi sebenarnya kalau kalian bilang ini baru bangun tidur ya syutingnya, enggak teman-teman. Kalau kalian lihat dari mata aku emang kantong mataku gede, udah gitu aja. Pagi ini rencananya emang mau jualan roti 1000 aja, sama nanti mau bikin makanan kesukaan adik perempuan aku tercinta, karena dia datang ke sini sekarang. Dia dari desa sebelah, dia datang dari Bali karena dia kuliahnya di Bali. Jadi nanti mau bikinin masakan buat adik aku juga, makanan favorit dia. Dan hari ini aku juga mau cerita ya, ini sudah officially 2 hari kita nggak hujan di sini. Maka dari itu ya kayak tenggorokan aku juga membaik, aku bisa ngomong lebih jelas dan nggak ada wabah-wabah virus lagi, semoga ya. Dan 2 hari ini karena nggak hujan, jadinya emang di sini jadi cerah banget. Ya, di beberapa video kemarin kalian nggak akan lihat matahari, di video ini kelihatan banget mataharinya. So ya udah, kita mau ngecek dulu roti-rotinya karena tadi Ama ada nitipin aku roti, bilang panggang rotinya ya. Oke, siap. Kita lihat ya. Roti hari ini tidak banyak, ada 50-an lebih ya, sedikit. Ada yang kecil ini, sampel ya. Ini apa namanya, sampel untuk kita yang makan di rumah mungkin. Kan kasihan ya, daripada dibuang mending dibakar sekalian. Kurang lebih hanya ada 3 lengser, 1 lengser besar dan 2 lengser kecil. Ada rasa stroberi dan juga coklat. Harusnya coklat ya, tadi aku kayaknya nggak lihat nih. Oh ya, coklat dan juga stroberi, hanya 2 lengser, nggak sampai setengah ini, 2 lengser 1/4 lah ya. Saya kira Ama kemana, ternyata ke pasar tadi, membawa pulang rebung. Apa yang gatal? Oh, ada getahnya rebungnya kah? Buahnya tuh, Kak. Ha, Ama tidak beli apa-apa nih ya. Tidak beli apa? Ini apa nih? Ketumbar. Mama. Dan juga ini serai. Ini Itu saya kira berapa? kencur atau apa nih? Saya tidak tahu lagi. Buat yang nanyain, Kak Velin kok aku nggak pernah ngeliat kakak di dapur masak gitu ya. Yang kakak lakukan itu hanya ngaduk-ngaduk makanan, ngangkat makanan, motong, tapi nggak pernah yang benar-benar masak. Alasannya itu sebenarnya reasonable teman-teman. Kenapa? Karena nenek saya tak percaya saya. Nenek aku itu alias Ama, kepala chef tunggal di rumah ini. Bayangkan aja kalau misalnya rasa makanan tidak sesuai dengan selera beliau, itu sebenarnya aku nggak dimarahin ya. Ini side note aja, Ama aku bukan tipe orang yang suka marah-marah. Tapi bisa-bisa itu dia di trending topik di rumah gitu loh. Kayak kok makanannya rasanya lain gitu. Itu kan saya yang mempermalukan diri saya sendiri. Jadi Ama itu tidak pernah mau anak-anak yang lain itu masak, terutama cucu kayak aku. Nah kebetulan hari ini karena Ama juga lagi malas masak dan dia lagi bad mood, karena ada hal yang nanti bakal aku ceritain kenapa Ama bad mood, jadilah yang menggantikan masak itu bibi aku. Jarang kan ngeliat bibi aku masak, no. Jadi sekarang kalian lihat nih cara bibi aku masak. Sebenarnya agak aneh ya, masaknya bibi aku tuh semua bumbu tuh dimasukin duluan gitu teman-teman. Beda sama Ama, kalau Ama masukin terong duluan baru bumbu. Jadi kita makan kuah ini Kak Ii kah? Tidak ada terongnya, saya lihat dari tadi saya syuting nih. Mana terongnya? Asli hanya makan kuah kecap. Saya tunggu tadi saya syuting nih, kapan dia kasih masuk terong nih? Kenapa hanya
ada gula, garam. Oh ini dia. Ganti chef, ganti masakan, betul kita nih. Tidak ada sos tiram. Jadi terong masak kecap ala bibi aku yang masak nih terong kecap. Aku nggak pernah sih mencoba kombinasi makanan terong bersama kecap, tapi kata beliau enak, jadi kita coba buat makan siang. Kayaknya di video kemarin aku ngomongin ama pensiun membuat roti 1000. Dan banyak komentar yang aku baca, intinya kami seharusnya tidak melarang ama bekerja demi kesehatan otak beliau dan agar beliau tidak stres. Aku tahu itu salah satu faktor yang harus kami pertimbangkan. Tapi ya, anak-anak ama melarang beliau bekerja maksudnya tetap baik. Ama aku usianya 71 tahun, dan dari umur 20 tahun, beliau sudah berjualan kue dan roti banting tulang untuk keluarga. Dan ada waktunya buat ama untuk beristirahat. Yang kami inginkan hanya agar beliau melakukan kegiatan lain yang belum pernah dia lakukan seumur hidupnya, seperti pergi liburan, jalan-jalan, berkumpul bersama keluarga di kota, dan mengunjungi kampung halamannya sering, tanpa harus memikirkan roti 1000 dan jualan yang lainnya. Cuma, pesan ini menuai pro dan kontra. Banyak dari netizen merasa keputusan kami sepihak dan merugikan kesehatan mental oma alias ama. Dan memang benar, faktanya, kalau orang tua susah banget keluar dari zona nyaman, apalagi melakukan hal-hal yang membutuhkan banyak tenaga, seperti traveling. Jadi, untuk sementara waktu, ama boleh kembali berjualan roti 1000 lagi seperti hari ini, sampai batas waktu yang sudah kami sepakati. Karena setelah 2 hari tidak membuat roti, jujur, beliau lumayan sedih dan kayak banyak pikiran gitu. Masa kemarin aku mergokin beliau mindah-mindah ayam dari depan ke kebun. Padahal itu bukan tugas beliau. Ayam kan bisa pindah sendiri ke kebun. Dan ayam-ayam kami mandiri. Mereka bisa pindah dengan sendirinya pakai jalan kaki. Tidak seperti itu. Jadi ya setelah berembuk kembali, kami tetap membiarkan ama membuat roti 1000 untuk sementara waktu, daripada dia nanti desperate untuk mencari pekerjaan. Seperti yang kalian tahu di vlog kemarin, adik perempuan aku tercinta datang dari Bali dan mulai bekerja di dapur. Meskipun gak bekerja dari awal, ya tapi lumayan lah ya bantu-bantu kami di sini. Setelah kita bertahun-tahun tidak punya pegawai, akhirnya kita punya seorang pegawai untuk khusus untuk sil-sil roti ya. Bercanda. Ini adik aku teman-teman. Ini adik aku, adik perempuan, nggak kandung ya. Tuh. Cepat sekali ya. Biasa di pabrik. Saya mau mencari, oh ini dia, roti kecil yang ama buat nih. Oh lucu sekali. Ini pegawai baru nih, begini susunnya. Oh, cintaku padamu selalu. Biasa ya pegawai baru kan harus ajar dulu kita toh, biar mengerti. Pegawai baru apa besok sudah libur dia. Hanya kerja 1 hari betul ini. Ada apa di sekolah balik kumis? Apa nama? Bubur sumsum datang lagi. Datang lagi. Saya hari-hari ganti menu. Tiap hari. Ini hari lain. Bubur jagung lain. Berarti spesialis bubur ya? Ya, spesial bubur semua. Bubur 8 tahun saya jual bubur nih. Bubur jagung. 8 tahun dengar tuh Tasya dia jual. Dari 2014. Hah? Jual begini terus kah? Nah, 2000 tidak
tahun 15, bukan 14, 15. 14 saya kesini. Bubur jagung, bubur ayam semua Kalau jual. bubur ayam tidak pernah. Ambil berapa? 4. Aku nggak pernah makan bubur sumsum di sini. Biasanya aku tuh kalau makan bubur sumsum itu aku makannya di kota ya, antara di Surabaya atau di Jakarta. Jadi aku tidak tahu. Tapi dari tekstur tadi orangnya ngambil agak encer ya. Nah ini kental karena udah dimasukin ke dalam freezer tadi 30 menitan sebelum dimakan. Karena awalnya panas banget. Bisa kelihatan embunnya nih dari dalam cup. Coba ya. Gula merahnya sih yang membandingkan ini dengan punya kota. Kalau gula merahnya kota itu lebih manis ya. Kalau ini itu lebih legit, ke arah legit. Tekstur bubur sumsumnya. Teksturnya kalau yang di kota itu biasanya bubur sumsumnya lebih kayak apa ya? Lebih kayak bubur gitulah ya. Kalau ini lebih nggak kayak bubur, ini kayak lebih kayak sedikit ya nih, sedikit kayak puding gitu, sedikit. Kenapa Ama bilang ini gatal tadi waktu saya pegang? Bulu apa? Oh yang hitam-hitam nih kah? Itu yang bikin gatal. Oh banyak sekali Ama beli ini nih. Spesial adik datang jauh-jauh dari Bali ke desa setelah 2 tahun merantau. Jadi kami memutuskan untuk membuat 3 macam bakpao dalam 1 hari spesial untuk dia. Dan mungkin ini bisa jadi ide untuk isian bakpao kalian di rumah yang mau berjualan atau mau makan sendiri. Sebenarnya bukan berarti kami memprioritaskan adik perempuan aku, tapi love language kami di rumah yaitu masak dan makan. Jadi cara kami menunjukkan rasa cinta kepada orang di rumah yaitu dengan membuatkan masakan untuk mereka. Yuk, nggak usah lama-lama lagi, resepnya terlalu gampang, kita buat dulu isiannya. Kalian tahu nggak apa yang ada di video? Yang pertama ada rebung yang dipotong dadu kecil lalu direbus sampai mendidih dan dicampur dengan daging ayam cincang dan wortel. Yang kalian lihat di video itu adalah rebung. Jadi yang buat belum pernah ngelihat ya model rebung tuh seperti apa sih Kak Felin? Nah tadi kalian lihat seperti apa model rebung. Oh iya, daging ayam dan wortel rebus sudah dimasak terpisah pakai bumbu standar ya, seperti kecap manis, garam, masako, dan saus tiram sedikit. Awalnya jujur aku pikir rasanya bakal aneh, tapi ternyata benar-benar menyatu melebihi lobak loh. Dan nilai plusnya harganya jauh lebih murah daripada lobak kalau di desa kami. Yang suka bakpao asin ini sih bisa jadi ide ngebakpao yang daging banget, tapi tentunya sehat karena berbase sayur juga. Lanjut, ini sih isian bakpao favorit anak-anak. Tiada lain dan tiada bukan adalah unti kelapa. Sulit loh mencari isian bakpao kelapa gula merah di kota. Dan aku ngomong gini based on research, karena dulu hampir tiap hari aku beli bakpao buat makan pagi. Dari banyak toko berbeda, tapi jarang banget di situ aku ngeliat ada yang jual isiannya kelapa. Di sini wajib memakai kelapa parut muda agar teksturnya tidak kasar dan juga dilapisi gula merah balok ya, bukan gula merah bubuk, biar rasanya lebih legit. Kalau aku suka nambahin kayu manis, jadi rasanya lebih kayak Natal, makan kue spiku gitu. Tapi di resep ini nggak pakai kayu manis. Kalau sudah masak, boleh tambahkan tepung terigu ke dalam adonan unti kelapa agar unti bisa lengket, padat, dan ketika dimakan nggak jatuh-jatuh gitu. Cocok kan buat anak kecil karena mereka kalau makan berantakan. Terakhir favorit aku dan bikin aku jerawatan adalah isian kacang tanah giling yang dicampur garam, gula pasir, dan juga susu kental manis. Percaya deh, percaya sama Felin. Ini nggak seperti isian kacang biasa karena ketika dimakan rasanya bakal manis, asin,
gurih, kacangnya caramelize dengan sempurna, pokoknya enak banget dan bikinnya anti ribet. Seperti yang aku bilang barusan, kuncinya itu di susu kental manis, nggak perlu macem-macem teman-teman. Dan diaduknya harus benar-benar rata karena potongan kacangnya itu benar-benar halus. Isian bakpao sudah jadi 3. Kita all out ya. Yang pertama ini ada kacang tanah yang digiling, tadi udah dicampur sama kental manis, campur sama gula juga. Terus ini kalau kita sebutnya unti kelapa, pakai gula merah, makanya warnanya gelap begini yang tadi udah kita bikin. Terus ini isian daging, ada isian ayam, wortel dan juga lobak. Ini ayamnya dicincang ya, jadinya kayak gini. Lobak terus, apa sudah nih ama tadi nih? Rebung. Rebung ya guys, ayam, rebung dan juga apa ini, wortel ya. Tapi di sini kayak rebung semua jadinya nih. Isi rebung dan ayam sedikit, ini namanya berarti. Kayaknya ya ada hampir 1000 orang yang menanyakan resep lengkap bakpao kami. Itu aku nggak bohong ya, aku tuh kayak ngeliat di setiap video ada aja yang minta, kak bikin bakpao kak resep bakpao kak yang ekonomis. Tapi mohon maaf ya teman-teman, bahan-bahan takaran membuat bakpao yang rinci nggak bisa aku kasih tahu ya, karena rahasia kami untuk berjualan. Benar, bakpao kami itu juga dipakai untuk jualan, bukan hanya untuk makan sendiri. Lain dengan resep-resep lain yang sudah kami bagikan, itu biasanya tidak dijual. Bukannya pelit, tapi daripada ngasih kalian informasi atau resep yang takarannya dikurang-kurangi gitu atau nggak lengkap, jadi ada baiknya lebih baik nggak ngasih sekalian, jadi nggak zonk. Tapi aku mau share nih tips dari Ama biar adonan bakpao kalian empuk sampai berhari-hari. Adalah caranya wajib menambahkan 1-2 butir putih telur, atau kalau memang mau dimakan sendiri di rumah, sertakan juga kuning telurnya seperti sekarang. Kalau mau dijual kan bakpao identik dengan warna putih cantik, supaya putihnya nggak butek gitu ya. Jangan ditaruh kuning telur, jadi pewarna putihnya bisa menyala gitu. Jujur ya, menurut aku hasil akhir yang memakai kuning telur itu nggak buruk loh. Emang butek, cuma ya lebih nggak buang-buang bahan dan hasilnya pasti lebih sehat karena tanpa pemutih. Seperti adonan bakpao yang sekarang kalian lihat di layar itu sama sekali tidak memakai pemutih. Oh iya, karena tidak memakai mixer, mungkin kalian bingung ya kenapa kok adonannya dibanting-banting gitu sih Kak Velin. Jadi supaya menguleninya itu jauh lebih halus dan kalis, restingnya itu harus 2 kali per 30 menit sampai adonan itu mengembang kurang lebih ya 1,5 sampai 2 kali lipat lah. Adonan bakpao itu harus dibanting supaya kalis dan lembut ya teman-teman. Nah, semakin sering kalian ngebantingnya, adonan akan semakin lembut. Adonan bakpao itu lengket sekali loh. Jadi sebelum mengulen atau membentuk bakpao, permukaan telapak tangan wajib diolesi mentega dan bukan minyak. Dan dalam proses pengisian bakpao, jujur aku dan Ama nggak pernah cocok darah sih. Karena aku ngisinya kebanyakan, sehingga banyak bakpao yang ujung-ujungnya pecah. Nanti di akhir kalian bakal ngeliat maksudnya bakpao yang pecah itu seperti apa. Jadi Ama punya trust issue sama Velin. Karena jujur aku juga demikian. Aku sebagai customer bakpao yang setiap hari belanja, aku pasti pengen bakpao itu isiannya banyak. Tapi sorry to say, tidak semua hal itu bisa sesuai kemauan kita. Kayak bakpao, kalau misalnya isiannya terlalu banyak, seperti yang aku utarakan tadi, hasilnya bakal pecah. Dan bisa jadi hasilnya tidak sebaik bakpao-bakpao yang diisi dengan batas yang baik. Oh iya, semua bakpao yang sudah jadi tinggal dialasi dengan plastik. Plastik di sini reusable ya teman-teman. Jadi bisa dipakai lagi lalu diberi tanda. Karena 3 bakpao berbeda, tandanya juga beda-beda. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning dan tidak memakai tanda sama sekali.
Terima kasih temannya Felin yang sudah mampir ya ke video pada hari ini. Terima kasih sudah selalu mensupport dengan tidak skip iklan. Dan terima kasih juga untuk subscribe dan like-nya. Aku juga mau ngajak kalian yang belum subscribe dan juga belum like, bisa subscribe dan like video ini ya. Dan selalu banget aku selalu bilang, besok mampir lagi ke video kami karena aku upload terlalu sering. 3 kali seminggu untuk vlog dan juga setiap hari untuk short. So, jangan lupa besok mampir lagi, main lagi ke rumahnya Felin. Anggap aja rumah sendiri karena aku selalu menganggap kalian seperti keluarga aku sendiri. Jadi kalau kalian lagi mencari comfort zone, channel yang tidak menunjukkan keriaan gitu ya, channel ini akan menunjukkan dan mengajarkan tentang slow living dan hidup sederhana. Bakpao yang sudah tadi diisi ini nggak bisa langsung dimasak ya, ini nggak bisa langsung dikukus, masih kecil sekali. Yang ini kan baru, aku bakal tunjukin yang di dandang. Di dandang ini ukurannya sudah naik 1,5 kali lipat. Ya kan kelihatan ya, lebih besar, lebih plump, lebih fluffy gitu. Tapi ini juga belum siap nih. Biasanya kalau di kita itu kayak nunggu sampai 1 jam lebih bisa. Oke, memasak bakpao wajib ya di api yang besar dan juga di dandang kukusan dengan air yang sudah selevel dengan dandang kukusan. Biasanya dandang kukusan ada tandanya. Air wajib mendidih sebelum dimasukkan tray bakpaonya agar tidak kisut. Jadi kalau diukur diameter ini kurang lebih 6 cm, 5 sampai 6 cm baru siap dikukus. Ini sudah mengembang banget loh. Ginu. 1,5 kali besar Amai. Oh. Bakpao wajib dikukus kurang lebih 10 sampai 15 menit sampai matang karena tidak boleh terlalu lama ya. Nanti bakpao akan mengandung air di atasnya dan jadinya lembab banget. Jadi harus ditakar waktunya. Sudah jadi bakpaonya yang warnanya merah. Ini adalah bakpao daging. Yang warnanya kuning, ini bakpao kelapa. Yang tidak ada titiknya itu kacang, Ame. Tidak ada titiknya kacang. Sudah jadi, ini juga sudah jadi semua bakpaonya. Yang ini juga. Yang ini mau simpan, karena kan ini bukan untuk dijual ya, jadi mau disimpan semua. Jadinya lumayan banyak. Bakpao, nih. Oh tidak, nih bakpao daging. Yang daging, yang tidak ada bintik-bintiknya. Yang ini kacang. Rambut acak-acakan tapi tidak melunturkan semangat untuk mencoba bakpao ini. Seperti yang aku bilang di depan, bakpaonya tidak dijual. Kosong ya? Ini satu-satunya bakpao yang saya ambil dari depan dan sabar. Aku ambilnya kacang karena aku kurang suka ada rebung ya di dalam daging. Aku tuh kayak kalau ayam ya ayam aja gitu ya, jangan dicampur-campur rebung, lobak. Aku paling nggak senang. Makanya kalau kompiang pun aku biasanya minta yang tanpa lobak. Dan juga yang ini aku kayak kurang suka ada rebung gitu. Meskipun Ama bilang nggak pahit, karena di lidah aku lumayan sensitif ya. Kalau aku kayak ada pahit dikit aja itu aku bisa ngerasa gitu. Kalau Ama kan sudah biasa. Ini yang kacang. Karena waktu dimasak itu pakai garam dan juga pakai kental manis. Jadi gurih banget dalamnya, nggak monoton ya, nggak monoton manis. Ada asin-asinnya, gurih-gurihnya.